Semangat pagi anak-anak kelas 4 SDN 136. Hari ini kita akan belajar tema bersama. Pada pertemuan kedua hari ini, tujuan pembelajaranmu adalah yang pertama, menjelaskan cara menghasilkan bunyi dari beragam benda di sekitar. Dan yang kedua, menyajikan keragaman sosial dan budaya provinsi di Indonesia sebagai identitas bangsa. Coba anak-anak, buka buku tema halaman 13 dan 14. Bagaimana kita bisa mendengar bunyi? Kita menggunakan indera pendengaran kita, yaitu telinga. Lalu, bagaimana bunyi berasal? Bunyi berasal dari benda yang bergetar. Getaran dari benda itu mengakibatkan udara di sekitarnya bergetar dan akan menghasilkan gelombang bunyi di udara. Benda yang bergetar disebut sumber bunyi. Bunyi dapat merambat melalui benda padat, cair, dan gas. Perhatikan percobaan halaman 37. Benny berbicara melalui selang plastik dan Udin mendengarkan melalui kaleng. Udara dalam selang akan menghantarkan suara Benny agar didengar oleh Udin. Hal ini membuktikan bahwa udara dapat menghantarkan bunyi. Perhatikan percobaan 2 halaman 38. Udin dan Benny membuat media menggunakan 2 kaleng dan benang kasur. Benny dapat mendengar suara Udin karena bunyi merambat melalui benang kasur. Jadi, benda padat dapat menghantarkan bunyi. Perhatikan percobaan 3 halaman 39. Edo menggunakan ember berisi air, kemudian ia memukul embernya dan ia mendengarkan suara ketukannya menggunakan corong. Hal ini membuktikan bahwa benda cair dapat menghantarkan bunyi. Sekarang anak-anak menjawab 4 pertanyaan dari buku tema halaman 40 ya. Jadi kesimpulannya adalah sifat-sifat bunyi. 1. Bunyi merambat melalui benda padat, cair, dan gas. 2. Bunyi tidak dapat merambat di ruang hampa. 3. Bunyi dapat dipantulkan dan diserap. Kita lanjutkan materi berikutnya. Coba kita bantu Benny menebak bunyi alat musik apakah itu? Ya, benar, angklung. Angklung adalah alat musik tradisional dari Jawa Barat. Bagaimana cara membunyikan angklung? Angklung dibunyikan dengan cara digoyangkan. Angklung ini termasuk contoh sumber bunyi. Nah, suku dari Jawa Barat yang memiliki alat musik angklung ini adalah suku Sunda. Bahasa daerahnya adalah bahasa Sunda. Suku di Sulawesi Selatan adalah suku Toraja. Rumah adatnya adalah tongkonan. Pakaian adat wanitanya adalah koko. Untuk laki-laki, sepa talung buku. Alat musik khasnya adalah pak pompang, berupa suling bambu besar yang bentuknya hampir seperti angklung. Tarian tradisional Sulawesi Selatan dapat kamu baca di buku tema halaman 51, yaitu Tari Kipas Pakarena. Tari ini menggambarkan tentang siklus hidup dan rasa syukur. Setelah Provinsi Jawa Barat, Sulawesi Selatan, sekarang kita ke Provinsi Sumatera Barat, yaitu suku Minang. Mari kita baca dulu buku tema halaman 58 dan 59 ya. Ciri khas dari suku Minang adalah bahasa Minang, malin kundang, rumah gadang atau bagonjong, talempong dan saluang alat musik tradisionalnya, tari piring tarian adatnya, dan makanan khasnya rendang, sate padang, dan dendeng balado. Kita lanjutkan dengan Provinsi Bali. Bali terkenal dengan alat musik tradisionalnya, yaitu teng-teng. Rumah adatnya pura, tradisinya adalah ngaben untuk pembakaran mayat, tarian tradisionalnya tari pendet, makanan khasnya sambal mata, ayam betutu, dan lain sebagainya. Lalu, apa ya nama suku di Jawa Tengah? Suku di Jawa Tengah adalah suku Jawa. Pakaiannya adalah kebaya Jawa yang terdiri dari blangkon dan jarit. Kemudian tari tradisionalnya salah satunya adalah tari Bambangan Cakil.
rumah adatnya joglo, senjata tradisionalnya keris. Indonesia terdiri atas keragaman suku dan budaya. Keragaman tersebut merupakan identitas bangsa. Meskipun berbeda, tetapi kita tetap satu. Belajar dari sapu lidi, bersatu akan lebih kokoh daripada sendiri. Anak-anak, pelajari tentang keragaman budaya dari suku di Indonesia lainnya pada ringkasan materi subtema 1 yang di-share di Google Classroom ya. Jangan lupa juga untuk mengerjakan kuis hari ini. Semangat anak-anak, sampai jumpa di pembelajaran berikutnya.